Hai, kembali lagi bersama aku di Drama View. Gadis ini jago banget nih main skateboardnya. Namun tiba-tiba ia terjatuh, yang membuat identitas aslinya terbongkar. Dia bukan manusia biasa guys, tapi setengah monster. Orang-orang di lapangan langsung hebohkan dan berusaha ngejar dia. Beruntungnya, gadis ini berhasil kabur. Ia bernama Claudine. Ibunya adalah seorang monster serigala dan ayahnya manusia biasa. Dan bisa dibilang kalau dia ini setengah manusia dan setengah monster serigala. Sesampainya di rumah, Claudine langsung dapat kejutan nih dari sang ayah. Karena ternyata hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-15 tahun. Ayahnya juga membuatkannya kue, walaupun sedikit hancur ya. Ia merasa sangat senang melihat ayahnya yang begitu sayang terhadapnya. Karena hari ini adalah hari ulang tahunnya, mereka ngerayain kebahagiaan itu, walau ibunya sudah gak ada di samping mereka lagi. Kemudian, ia ngasih tahu ayahnya nih, kalau ia telah diterima di sekolah Monster High. Awalnya, ayahnya khawatir kan, karena sekolah itu dikhususkan untuk monster sejati aja. Sementara Claudine ini kan campuran setengah monster dan setengah manusia. Saat itu Claudine berusaha nih ngeyakinin ayahnya, karena selama ini ia selalu merasa kesepian dan gak pernah bisa bergaul dengan manusia. Makanya dia pengen ketemu nih sama monster-monster lain biar punya teman gitu. Claudine yakin pasti gak bakal ada yang tahu deh kalau dia itu punya keturunan manusia. Sang ayah akhirnya setuju. Dan tiba nih harinya Claudine berangkat menuju sekolah itu. Sekolahnya tersembunyi di dalam hutan dan harus ngelewatin portal gini. Sesampainya di sekolah, Claudine ketemu sama berbagai monster yang unik-unik. Ada Dracula, manusia berambut ular, Cleopatra juga ada dong. Lalu Claudine lagi nyari nih kamar asramanya, namun gak ketemu-ketemu. Lalu di tembok muncul pintu rahasia. Dan Claudine pun nemuin kamarnya. Ia akan tinggal bareng sama dua monster lainnya. Cewek biru rambut pirang ini namanya Frankie. Ia terbentuk dari mayat para ilmuwan jenius, sehingga ia tahu segala hal. Dan satunya lagi namanya Laura. Dia adalah Dracula. Paginya, Claudine senang banget nih, karena ini adalah pertama kalinya ia keluar dengan bebas dan ketemu sama teman-teman monster lainnya. Dalam drama sekolah, pasti selalu ada nih yang memiliki peran sebagai cewek tercantik di sekolahnya kan? Nah, kalau di Monster High, gadis tercantiknya ini bernama Cleo. Hobinya ngeganggu monster lain guys. Saat dia ngeliat Claudine dan Frankie, Cleo ngejek mereka, katanya dibilang jelek. Claudine yang gak sabaran langsung ngelawan balik supaya Cleo gak ngeganggu lagi. Si cowok rambut ular jadi terpesona sama keberanian Claudine. Lalu Claudine diminta untuk datang ke kantor kepala sekolah kan. Ternyata kepala sekolahnya adalah monster yang bisa nyopot kepalanya kayak gini. Lalu kepala sekolah nanya nih, dia keturunan monster apa? Di situ Claudine bohong. Dia gak bilang kalau sebenarnya ayahnya adalah manusia biasa. Karena gugup, tiba-tiba aja nih cakarnya jadi hilang. Padahal dia gak boleh ketahuan kan kalau sebenarnya ia keturunan manusia. Setelah semua pertanyaan kepala sekolah ia jawab, akhirnya ia bisa cepat pergi dari situ. Untungnya identitasnya gak ketahuan. Paginya, pelajaran di kelas pun dimulai. Dan guru ini bilang kalau manusia adalah musuh terbesar untuk para monster. Bahkan, dulu pernah nih ada monster setengah manusia yang sekolah di situ namanya Hai. Setelah dia ketahuan, ia akhirnya diusir dari sekolah itu. Sedihnya, keberadaannya juga ditolak nih sama manusia karena dianggap monster kan, hingga akhirnya dia dihabisi. Saat sekolah dulu, Haik sempat nih nyiptain ramuan ajaib yang bisa mengubah dia jadi monster sejati. Namun ia langsung diusirkan dan keberadaan ramuan itu sekarang jadi misteri. Karena takut nasibnya bakal sama kayak Hai,
Ia jadi penasaran dan berusaha nyari info di perpustakaan. Dia pengen dapetin ramuan itu supaya bisa jadi monster sejati. Namun, tiba-tiba aja nih, lampu di perpustakaan kedap-kedip. Ia jadi takut. Padahal tiap panik, penampilan manusianya bakal muncul. Pas banget nih, Frankie muncul. Jadi ia ketahuan kalau dia ini setengah manusia. Karena Claudine temannya, jadi ia akan membantunya buat nemuin ramuan itu dan ngerahasiain identitasnya. Malamnya, Claudine yang lagi nyusun rencana tiba-tiba aja nih disamperin sama si cowok ular ganteng. Cleo jadi cemburu kan dan ngedatengin Claudine. Merasa keganggu sama Cleo, Laura diam-diam baca mantra yang bikin wajah Cleo muncul jerawat. Setelah situasi aman, Claudine dan Frankie mulai menelusuri lokasi laboratorium tempat ramuan itu. Mereka mencari secara diam-diam dengan modal informasi dari buku perpustakaan. Katanya, lokasinya ada di kuburan dan di situ ada sebuah bangunan tertutup yang pintunya nggak bisa dibuka. Saat bingung cara masuknya gimana, tiba-tiba mereka ngeliat Laura yang diam-diam lagi belajar sihir. Padahal kan ilmu sihir itu dilarang nih di dunia monster. Setelah ketahuan, Laura panik, takut dilaporin. Tapi teman-temannya baik kok. Mereka bakal ngerahasiain itu. Claudine juga ngasih tahu kalau sebenarnya dia monster setengah manusia. Laura yang jago sihir akhirnya mau bantuin Claudine kan buat nemuin jalan masuk ke bangunan misterius itu. Awalnya mereka kira cap telapak tangan ini kunci pintunya kan. Namun setelah dicoba beberapa kali gak ngaruh. Pintunya tetap gak mau buka. Laura kemudian nyoba pakai mantra sihirnya, tapi nggak berhasil, pintunya tetap ketutup. Jadi mereka balik dan akan kembali lagi setelah nemuin caranya. Tanpa disadari, ternyata dari tadi ada bayangan misterius yang merhatiin mereka. Keesokan harinya, Laura ngasih tahu kalau dia udah nemuin mantra baru. Barangkali bisa ngebuka pintu misterius itu kan. Namun, mantranya ini butuh ramuan guys. Mereka butuh tulang raksasa. Dan untungnya, di ruangan kepala sekolah tuh ada. Saat kepala sekolah ke toilet, kesempatan nih buat mereka ngambil tulang itu. Selain tulang, mereka juga butuh bisa ular. Dengan berani, Claudine ngedatengin si cowok ular kan. Awalnya dia mau ngambil bisa ularnya diam-diam. Iya tapi susah. Dan dia malah ketahuan. Untungnya si cowok ular baik guys. Ia akhirnya berhasil ngedapetin bisanya. Setelah bahan-bahannya terkumpul, mereka langsung pergi lagi ke tempat itu. Namun mantra sihir yang baru juga gak ngepek. Pas balik ke asrama, mereka ketahuan keluar malam-malam. Cleo juga ngelaporin kalau waktu itu Laura ngegunain sihirnya buat munculin jerawat di wajahnya. Mendengar itu Laura dihukum, semua alat sihirnya disita. Dan tiba-tiba ada gempa, sekolah itu bergetar. Hampir aja nih Cleo ketimpa. Untungnya Claudine gercep nolongin. Cleo jadi bingung, kok Claudine yang sering dia jahatin masih bersikap baik sama dia. Setelah balik ke kamarnya, ia merasa bersalah karena dirinya, teman-temannya jadi dihukum. Ia pun memutuskan buat ninggalin sekolah itu dan kembali aja ke dunia manusia. Dia takut kalau nanti rahasianya terbongkar, teman-temannya kena masalah lagi. Keesokan harinya, tanpa diduga, Laura dan Frankie malah datang nyusulin Claudine dong. Mereka bilang, apapun yang terjadi, mereka mau sama-sama, dan Claudine disuruh balik. Awalnya Claudine gak mau, karena biar gimana pun, dia bukan monster sejati. Dia ngerasa gak layak ada di sekolah itu. Sampai saat Claudine hendak pergi, tiba-tiba ia terjatuh. Dia jadi keinget sama cap telapak tangan di bangunan misterius itu. Langsung aja nih, mereka bertiga balik lagi ke dunia monster dan nyoba buka pintu itu lagi. Kali ini, Claudine nempelin tangan manusianya, dan ajaibnya, pintu bangunan itu langsung kebuka. Frankie juga nemuin tombol yang ngebuka pintu rahasia menuju ruang laboratorium. Tanpa mereka sadari, ternyata sosok misterius yang kemarin sedang mengintai mereka.
Setelah lama mencari, akhirnya Claudine nemuin ramuan yang ia cari, yang katanya kalau diminum dia bakal jadi monster sejati. Tapi tiba-tiba ia ragu, karena kalau dia berubah jadi monster seutuhnya, dia bakal kehilangan sisi manusianya dan gak bakal jumpa sama ayahnya lagi. Lalu tiba-tiba si Pak Guru muncul dan langsung ngerebut dan minum ramuan ajaib itu. Di luar dugaan, ternyata si Pak Guru ini juga setengah monster. Makanya dia juga butuh ramuan itu untuk jadi monster seutuhnya. Sayangnya Pak Guru ini ternyata punya niatan jahat guys. Dia punya dendam karena selama ini kaum manusia setengah monster selalu dikucilin kan. Begitu jadi monster sejati, dia jadi dapat kekuatan baru. Dia mau balas dendam, mau ngancurin sekolah itu. Bahkan si Pak Guru juga bisa nih nyerap kekuatan dari monster lain. Kekuatan Laura udah diambil. Dengan berani, Frankie berusaha ngelawan si Pak Guru, tapi sulit guys. Dan mereka bertiga lagi dikunci di bangunan itu. Untungnya Frankie bawa handphone dan langsung minta bantuan. Ilmu sihir Laura juga ternyata masih bisa dipakai buat ngebuka gembok. Tak lama kemudian, teman-teman sekolahnya pada ngumpul dan mau ngelawan si Pak Guru yang jahat. Dengan berani, si cowok ular maju. Yang menatap mata ularnya bakal berubah jadi batu. Ternyata kekuatannya bisa diserap sama Pak Guru. Dan yang ada malah ia nih yang berubah jadi batu. Karena panik, penampilan manusianya malah muncul. Untungnya para monster tetap fokus mau ngelawan si Pak Guru. Cleo yang cerdik punya ide. Dia nyuruh Claudine maju, karena kekuatan monster gak akan ngepek ke manusia. Untungnya rencananya berhasil guys. Ia pakai kamera selfie handphone dan si Pak Guru jadi natap matanya sendiri kan. Akhirnya si Pak Guru kalah. Dan kekuatan yang dia serap tadi jadi balik lagi ke pemiliknya. Situasi kembali aman, tapi karena kejadian itu, rahasianya Claudine jadi ketahuan. Esoknya, ayah Claudine yang manusia itu dipanggil ke sekolah. Dan di situ Claudine udah sedih, harus ngucapin perpisahan ke teman-temannya. Dan tiba-tiba kepala sekolah ngasih tahu kalau ayahnya diundang untuk ngerayain penerimaan Claudine di sekolah itu sebagai murid pertama yang monster setengah manusia. Sekarang sekolah itu nggak akan ngebedain lagi. Bahkan sihir yang awalnya dilarang juga sekarang dibolehin dipelajari. Itu tadi ceritanya. Gimana guys? Seru gak? Kalau kalian suka, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga ya. See you!